Siksa kubur adalah sebuah konsep dalam Islam yang menggambarkan hukuman yang dialami oleh seseorang di dalam kubur setelah kematian mereka. Konsep ini didasarkan pada ajaran agama Islam dan disebutkan dalam berbagai hadis dan ayat Al-Quran. Dalam Islam, siksa kubur dipercaya sebagai bagian dari kehidupan setelah mati dan merupakan tahap awal dari kehidupan akhirat sebelum hari kiamat. Siksa kubur dalam Islam mengacu pada berbagai bentuk penderitaan yang dialami oleh jiwa setelah meninggal dunia, sebelum kebangkitan di hari kiamat. Ini bukanlah hukuman abadi atau kekal, tetapi merupakan bentuk penilaian awal atas perbuatan seseorang selama hidupnya. Tujuan dari siksa kubur adalah untuk membersihkan jiwa dari dosa-dosa dan menghukum mereka yang berbuat jahat. Dalam Islam, siksa kubur diyakini sebagai pengalaman yang nyata dan tidak dapat dihindari oleh siapapun. Oleh karena itu, umat muslim dianjurkan untuk mempersiapkan diri mereka sebaik mungkin untuk menghadapinya dengan melakukan amal saleh dan menjauhi perbuatan dosa. Berikut ini adalah beberapa aspek penting yang terkait dengan siksa kubur dalam Islam. Pemisahan jiwa dan tubuh. Setelah seseorang meninggal dunia, jiwa mereka dipisahkan dari tubuhnya. Jiwa ini kemudian mengalami perjalanan menuju kubur mereka untuk menghadapi siksa kubur. Pengalaman siksaan. Siksa kubur dapat berupa berbagai bentuk penderitaan, seperti siksa fisik dan siksaan psikologis. Penderitaan ini dapat berbeda-beda tergantung pada perbuatan dan kondisi spiritual seseorang selama hidup mereka. Pertanyaan dari Munkar dan Nakir. Setelah dikuburkan, dua malaikat bernama Munkar dan Nakir akan datang untuk menguji jiwa yang baru meninggal dengan pertanyaan-pertanyaan agama. Jiwa yang beriman akan menjawab dengan benar, sementara jiwa yang tidak beriman akan kesulitan menjawab. Kehidupan di alam kubur. Meskipun siksa kubur dianggap sebagai bentuk hukuman, konsep ini juga mencakup kehidupan jiwa di alam kubur. Jiwa yang saleh akan mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan di alam kubur, sedangkan jiwa yang berdosa akan menghadapi kesulitan dan penderitaan. Pengalaman orang-orang yang dimasukkan ke neraka. Bagi mereka yang tergolong dalam kategori dosa yang berat, siksa kubur dapat menjadi pengalaman yang lebih mengerikan. Mereka akan merasakan sebagian dari siksaan neraka di alam kubur sebagai tanda peringatan dan hukuman awal. Perlindungan terhadap siksa kubur. Dalam Islam, ada beberapa amalan dan doa yang diyakini dapat melindungi seseorang dari siksa kubur. Beberapa contoh amalan tersebut adalah membaca Al-Quran, bersedekah, mengerjakan salat secara rutin, berpuasa, dan berperilaku baik. Penting untuk dicatat bahwa siksa kubur tidak dapat diketahui secara pasti bagaimana rasanya atau secara rinci bagaimana prosesnya. Ini adalah bagian dari misteri yang terkait dengan kehidupan akhirat yang hanya Allah yang mengetahuinya sepenuhnya. Konsep siksa kubur dalam Islam bertujuan untuk mengingatkan umat muslim akan pentingnya bertobat, beramal soleh, dan menjalani hidup yang berdasarkan ajaran agama untuk memperoleh keberkahan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Dalam Islam, keyakinan terhadap siksa kubur adalah salah satu aspek dari keyakinan pada kehidupan akhirat dan penghakiman Allah atas perbuatan kita. Lebih penting lagi, siksa kubur harus menjadi motivasi bagi umat muslim untuk berusaha menjadi pribadi yang bertakwa dan melakukan amal soleh, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan abadi di surga dan terhindar dari siksaan di dunia dan akhirat. Pemisahan jiwa dan tubuh. Setelah seseorang meninggal dunia, jiwa mereka dipisahkan dari tubuhnya. Proses ini terjadi ketika seseorang menghembuskan napas terakhirnya dan mengalami kematian klinis. Jiwa kemudian meninggalkan tubuh fisik dan melanjutkan perjalanannya ke alam lain. Dalam Islam, pemisahan jiwa dan tubuh dianggap sebagai tahap transisi menuju kehidupan akhirat. Jiwa merupakan bagian spiritual yang abadi, sementara tubuh adalah wadah fisik yang sementara dan terbatas. Setelah pemisahan, jiwa akan menghadapi pengalaman siksa kubur atau kenikmatan alam kubur sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan selama hidupnya. Pemisahan jiwa dan tubuh ini juga menggambarkan bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara, sedangkan kehidupan setelah mati adalah kehidupan yang sebenarnya dan abadi. Tubuh kita akan terdekomposisi dan kembali ke tanah, sedangkan jiwa akan menjalani perjalanan menuju penghakiman dan tempat akhirnya di surga atau neraka. Konsep pemisahan jiwa dan tubuh juga mencerminkan kekuasaan Allah sebagai pencipta yang mengatur kehidupan dan kematian. Allah memiliki kuasa penuh atas kehidupan dan kematian, serta keputusan tentang nasib jiwa setelah mati. Kepercayaan akan pemisahan jiwa dan tubuh ini juga mengingatkan umat muslim untuk menghargai hidup yang diberikan oleh Allah dan untuk mempersiapkan diri secara spiritual selama hidup mereka.
Pemisahan jiwa dan tubuh merupakan konsep sentral dalam ajaran Islam yang mengingatkan kita tentang keterbatasan dunia ini dan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Oleh karena itu, umat muslim dianjurkan untuk beramal soleh, mengikuti ajaran agama dengan taat, dan bertakwa kepada Allah agar dapat menghadapi pemisahan jiwa dan tubuh dengan keimanan yang kuat dan mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Pengalaman siksaan, siksa kubur. Pengalaman siksaan dalam siksa kubur dalam Islam diyakini sebagai bentuk hukuman yang dialami oleh jiwa setelah meninggal dunia. Siksaan ini dapat berupa berbagai bentuk penderitaan, baik secara fisik maupun psikologis, tergantung pada perbuatan dan kondisi spiritual seseorang selama hidup mereka. Berikut ini adalah beberapa contoh pengalaman siksaan yang dikaitkan dengan siksa kubur dalam Islam. Siksaan fisik dalam siksa kubur dapat mencakup berbagai bentuk penderitaan seperti penyiksaan dengan api, disiksa dengan berbagai alat yang menyakitkan, atau disiksa dengan berbagai siksaan tubuh yang intens. Ini diyakini sebagai bentuk hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan buruk atau dosa selama hidup mereka. Siksaan psikologis, selain siksaan fisik, siksa kubur juga mencakup siksaan psikologis. Ini bisa berupa kegelapan yang mencekam, kesepian yang tak terbayangkan, rasa takut yang menghantui, dan perasaan penyesalan yang menyiksa jiwa. Siksaan psikologis ini dimaksudkan untuk memberikan perasaan penyesalan dan kesedihan yang mendalam atas perbuatan buruk yang dilakukan selama hidup. Siksaan kubur yang dalam, beberapa sumber Islam juga menyebutkan tentang pengalaman siksaan kubur yang dalam, di mana kubur menjadi sempit dan menekan tubuh jiwa yang berdosa. Jiwa tersebut merasakan kesempitan dan tekanan yang sangat kuat, yang menjadi bentuk hukuman atas perbuatan mereka. Siksaan buasir, dalam hadis-hadis tertentu, disebutkan bahwa orang-orang yang berbuat jahat atau ingkar akan mengalami siksaan berupa buasir. Siksaan ini diyakini sebagai bentuk hukuman yang menyakitkan di alam kubur. Penting untuk dicatat bahwa sifat dan rincian siksa kubur tidak dijelaskan secara rinci dalam ajaran Islam. Pengalaman siksaan kubur dianggap sebagai misteri dan kehendak Allah yang hanya Dia yang mengetahuinya dengan pasti. Konsep siksa kubur bertujuan untuk menjadi peringatan dan motivasi bagi umat muslim agar menjauhi perbuatan dosa dan mengarahkan hidup mereka menuju amal saleh dan ketakwaan kepada Allah. Selain siksaan, konsep siksa kubur juga mencakup kenikmatan alam kubur bagi jiwa yang beriman dan beramal saleh. Jiwa yang saleh akan merasakan kenyamanan dan kenikmatan di alam kubur sebagai tanda pertanda kebahagiaan akhirat yang akan datang. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk berupaya menjalani hidup yang baik dan bertakwa agar dapat menghindari siksaan kubur dan mencapai kebahagiaan abadi di sisi Allah. Pertanyaan dari Munkar dan Nakir setelah dikuburkan. Dua malaikat bernama Munkar dan Nakir akan datang untuk menguji jiwa yang baru meninggal dengan pertanyaan-pertanyaan agama. Pertanyaan ini bertujuan untuk menguji keimanan, pengetahuan, dan amal perbuatan seseorang selama hidupnya. Munkar dan Nakir adalah dua malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk menguji jiwa yang baru meninggal dunia di dalam kubur. Mereka memiliki penampilan yang menakutkan dan memiliki suara yang keras. Setelah seseorang dikuburkan, Munkar dan Nakir datang dan mendekati kubur tersebut. Mereka kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada jiwa yang baru meninggal. Pertanyaan ini berhubungan dengan keyakinan fundamental dalam agama Islam, seperti pertanyaan tentang siapa Allah, siapa Rasulnya, apa kitabnya, dan apa agama yang dianut selama hidup. Jiwa yang beriman dan beramal saleh akan dapat menjawab pertanyaan ini dengan benar. Jiwa yang beriman akan merasa tenang dan yakin dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mereka akan memberikan jawaban yang benar berdasarkan keyakinan dan pengetahuan mereka selama hidup. Jawaban ini menjadi bukti keimanan yang kuat dan keseriusan dalam menjalankan ajaran agama. Namun, jiwa yang tidak beriman atau yang tidak menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran Islam mungkin akan kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mereka mungkin merasa takut dan cemas, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, atau bahkan memberikan jawaban yang salah. Penting untuk dicatat bahwa pertanyaan dari Munkar dan Nakir bukanlah tes pengetahuan yang harus dihafal dalam kehidupan ini. Pertanyaan-pertanyaan ini mencerminkan keimanan dan amal perbuatan yang tercermin dari hidup seseorang. Tujuan dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah untuk menguji keimanan dan menjadikannya sebagai tanda peringatan bagi jiwa yang baru meninggal mengenai keadaan spiritual mereka.
Jawaban yang benar dan kuat terhadap pertanyaan-pertanyaan ini diyakini sebagai pertanda keberhasilan jiwa dalam menghadapi penghakiman Allah dan sebagai permulaan dari kehidupan setelah mati di alam kubur. Siksaan buasir. Dalam beberapa hadis yang diriwayatkan, disebutkan tentang siksaan buasir sebagai salah satu bentuk hukuman dalam siksa kubur. Buasir, atau ambeien, adalah kondisi medis yang melibatkan pembengkakan dan peradangan pada pembuluh darah di area dubur. Namun, penting untuk dicatat bahwa rincian dan sifat siksaan kubur tidak dijelaskan secara rinci dalam ajaran Islam, termasuk tentang siksaan buasir. Siksaan buasir dalam konteks siksa kubur diyakini sebagai hukuman yang menyakitkan bagi jiwa yang berdosa atau yang tidak menjalani kehidupan yang taat selama hidupnya. Namun, sifat atau intensitas siksaan buasir dalam siksa kubur tidak dijelaskan secara jelas dalam sumber-sumber utama Islam. Perlu diingat bahwa tujuan dari konsep siksa kubur dalam Islam bukanlah untuk menakut-nakuti atau mengejutkan individu, tetapi untuk memberikan peringatan dan motivasi bagi umat muslim agar menjalani kehidupan yang baik, bertakwa, dan menjauhi perbuatan dosa. Konsep siksa kubur juga mencakup kenikmatan dan pahala bagi jiwa yang saleh. Sebagai umat muslim, penting untuk fokus pada amal saleh, taat pada ajaran agama, dan menjalani kehidupan yang bertanggung jawab secara spiritual. Dengan menjaga hubungan yang baik dengan Allah, berbuat baik kepada sesama, dan berusaha untuk meningkatkan keimanan dan kebaikan dalam hidup, umat muslim dapat berharap untuk mendapatkan rahmat dan pahala Allah di dunia dan di akhirat.